Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu. Mugi tansah rahayu sedayanipun. Mugi tansah pinaringan kebagas warasan saha kawilujengan sedayanipun. Amin 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 ya rabbal alamin. Saudara-saudaraku yang berbahagia, kali ini kami akan meneruskan video yang kemarin yang ada di falsafah butir-butir budaya Jawa. Kali ini saya akan menjelaskan atau menafsirkan dari butir-butir budaya Jawa, yaitu urip iku saka pangeran bali marang pangeran. Atau hidup itu berasal dari Tuhan dan kembali kepada Tuhan. Menurut penafsiran kami, semua yang ada yang kita pijak ini atau di planet bumi kita ini juga akan kembali kepada Yang Maha Kuasa. Seperti yang saya katakan tadi, bahwa makhluk hidup itu, khususnya manusia, itu ada 3 unsur, yaitu gelas sebagai badan wajak, saya kasih air sebagai badan halus, rohani atau jiwa, dan cahaya matahari atau cahaya Tuhan yang ada di dalam air itu namanya sang halus. Badan wadak, badan halus, sang halus. Mana yang akan kembali, yang langgeng kepada Sang Maha Kuasa atau Allah Subhanahu wa Ta'ala, adalah cahaya matahari itu kembali kepada sumber cahaya. Cahaya itu kembali kepada sumber cahaya, atau sang halus tadi akan kembali kepada yang maha halus, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti ada yang tidak kembali. Benar, orang Jawa mengatakan bahwa yang tidak kembali adalah roh pelamberangan, roh yang belum kembali sempurna kepada Tuhannya. Bagaimana konstruksinya yang kembali kepada Sang Cipta dan yang tidak kembali? Yang kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah sang halus tadi, atau tajalining dat kang maha suci yang ada di dalam gelas isi air. Karena apa? Karena badan wadah atau gelas yang berisi air itu kan rusak, dia tidak makarti. Orang Banjar mengatakan bahwa mati atau meninggal dunia. Lalu yang masih ada adalah badan halus yang dijumenengi atau yang ditempati sama sang halus. Jadi dia masih hidup. Masih hidup karena dia tidak bisa melebur, menghancurkan yang namanya badan halus itu, seperti badan wadah yang rusak itu, dia akan kembali lahir. Dalam kurun waktu tertentu dia akan, menurut pandangan saya, dia akan lahir kembali. Diganti dengan badan wadah yang baru. Roh itu akan kembali lagi, diganti dengan badan wadah yang baru. Entah nanti jadi manusia, hewan, atau tumbuhan. Kalau dia bisa melebur, kalau badan halus itu bisa rusak dan melebur, berarti yang ada masih sang halus tadi. Ya, sang halus tadi
yang kembali kepada sang kolik itu Purusa kembali ke Iswara, orang Jawa mengatakan begitu. Jadi kalau di dalam pewayangan si dalang kembali kepada yang punya hajat. Video kemarin sudah saya ceritakan itu. Itulah di dalam kaum muslimin yang berbunyi innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kalau orang Jawa mengatakan bali mulih mula mulanira atau pati tis. Yang tidak kembali, dia akan lahir kembali ke dalam kurun waktu tertentu, melanjutkan perjalanannya karena dia belum bisa melebur atau menghancurkan badan alusnya itu. Karena apa? Masih kelepatan dosa atau masih terlilit dengan dunia. Jadi dia harus kembali lagi lahir diganti dengan badan yang baru, menjalani kehidupan lagi. Di dalam surat Al-Baqarah juga ada yang kurang sambil tengah-tengahnya. Sira bakal tatangake ya kuwi tak ganteni awan-awan anyar. Itu ada itu di surat Al-Baqarah. Coba kita cek lagi. Atau dalam hadis qudsi juga ada yang mengatakan bahwa sesembate roh ning alam barzah. Karena saya juga bukan orang Polan, saya juga pernah membaca sesambate roh di alam barzah itu. Duh Gusti, kula kawungsulaken dhateng donya, kula badhe tetilar amal sae. Gustine dawuh, ucapmu tanpa guna sebab sliramu kaling-kaling alam barzah. Sok sliramu bakal tak tangake ya kuwi dina kiamat. Ya, menurut pandangan saya seperti itu. Jadi namanya kiamat itu dina ditangake. Jadi ditangake itu berarti dia akan dibangkitkan kembali. Itu menurut pandangan saya diganteni awan-awan anyar atau badan badak baru, situ dia akan mendapat balasan kebencian dan keburukan yang sesuai dengan perilaku selama hidupnya yang masa lalu di dunia ini. Itu menurut penafsiran saya. Mungkin penjelasan akan saya jelaskan di belakangan masalah lahir kembali atau hari kebangkitan itu. Apa yang dibangkitkan, yang sudah dibangkitkan, roh-roh yang sudah di alam barzah itu. Nanti akan saya bahas di belakangan. Jadi jelas bahwa yang kembali itu adalah bayangan matahari atau Purusa itu akan kembali kepada Iswara. Cahaya akan kembali kepada sumber cahaya. Atau alam wahdah itu Nur Muhammad akan kembali kepada alam ahadiyah. Itulah menurut penafsiran saya. Syahadat sejati ya seperti itu. Kita bisa melihat pada dinding-dinding rumah ada lafaz Allah Muhammad. Kita harus paham itu. Mengapa Allah Muhammad itu
terus berkaitan terus. Ada Allah, ada Muhammad. Kita harus cerdas berpikirnya. Karena apa? Itulah sumber cahaya dan cahayanya. Itu menurut penafsiran kami. Kalau penafsiran saudara-saudaraku punya penafsiran lain, monggo itu boleh-boleh saja. Terus di dalam butir-butir budaya Jawa, pangeran itu ora sare, Tuhan itu tidak tidur, atau Tuhan itu mengetahui segalanya. Itu di dalam sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala juga ada yang punya sifat basar, yang juga punya sifat hayat. Pangeranku ora sare, dia akan mengetahui segalanya. Tidak terlepas dari zatnya. Apa yang kita lakukan, obah sing menungso yaitu obah sing ingsun. Di dalam Jawa ada katakan obah useira ya obah sing ingsun. Ingsun adalah raja, namanya raja ya. Saya berpandangan Allah Subhanahu wa taala itu. Jadi gerak-gerik langkah secara fisik atau secara batiniah kita itu jelas diketahui. Karena Allah ada di dalam diri kita, ada di dalam hati sanubari kang sinuci. Atau sama dengan itu tadi yang saya ibaratkan gelas sebagai bata wadak dan berisi air yang jernih dan menep. Kelihatan jelas di situ. Semua yang menggerakkan itu adalah bayangan matahari yang ada di dalam gelas, yaitu Tuhan individu God atau Allah dewi-dewi. Itu sekilas penafsiran kami. Kalau ada kurangnya, saya mohon maaf karena juga saya masih belajar. Mohon kritik dan saran di dalam komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu.